Hei Yang, apa kamu tahu di mana aku sekarang? Corporation benar-benar memanjakan kita semua. Aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaanku padamu. Karena kuenya sangat enak. Aku sangat mencintai mereka. Yang jangan khawatir, meskipun aku mungkin terkadang tidak bisa diandalkan dan agak bodoh, aku akan menunaikan tanggung jawabku. Corporation begitu baik padaku. Aku akan menyelesaikan pekerjaan ini dengan semua yang telah aku pelajari. Tidak usah khawatir. Kali ini aku akan bisa diandalkan. Aku sangat bisa diandalkan. Kamu hanya perlu mengatur segalanya. Kapan kita akan bertemu klien kita? Sekarang. Kuenya lumayan enak. Maaf. Aku tidak tahu itu kamu. Ayo makan. Ini sulit. Memberimu makan lebih sulit daripada perjalanan ke barat. Apa yang sedang kamu periksa? Aku sedang memeriksa aliran uang masuk dan keluar perusahaan dari luar negeri selama beberapa tahun Apa ini. kamu menemukan sesuatu? Jangan periksa sekarang. Makan dulu. Jangan sampai terlalu lapar. Daging babi cincang dengan saus bawang putih. Makan lagi. Tunggu. Halo? Meneer Ou. Bagaimana kabar Ou yang di Prancis? Semua berjalan lancar. Baik. Hubungi aku jika ada masalah. Baik Meneer Ou. Apa yang salah? Ou yang tidak di Tiongkok? Dia baru saja pergi berlibur. Ayahku menyuruhku untuk mengawasinya setiap hari. Lanjutkan dan makan. Ngomong-ngomong. Kapan kamu dan ibumu datang ke keluarga Ou? Ada apa dengan orang tuamu? Kenapa tiba-tiba nanya begitu? Hanya karena kita sudah kenal lama. Dan kamu belum pernah cerita tentang itu padaku. Aku merasa perlu tahu lebih banyak. Waktu aku berumur 5 tahun, ayahku meninggal karena kecelakaan mobil. Apa kamu melihat ayahmu mengalami kecelakaan itu? Tidak. Ibuku yang cerita padaku. Mungkin karena aku masih terlalu kecil untuk benar-benar melihat kejadian itu. Tidak lama kemudian, dia pindah ke rumah Ou Changlin bersamaku. Maaf, seharusnya aku tidak bertanya. Tidak apa-apa. Ayo kita makan siang. Aku mau cuci tangan dulu. Silakan. Kamu keterlaluan. Ada apa? Ketika kamu bertemu kenalan lama di negara lain, seharusnya kamu menangis, bukan malah melempar kue ke wajahku. Jangan bahas soal kue lagi. Aku sudah minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu.
Baru saja aku masuk. Aku melihat semua kue dekorasi mewah dan perabotan. Ternyata rumah itu bukan untukku, tapi untukmu. Kalau aku tahu kamu menipuku ke Eropa hanya untuk ikut turnamen bersamamu, aku tidak akan datang. Bepergian dinas dengan atasan, juga bagian dari pekerjaanmu. Lagi pula kita tidak hanya ke Perancis, tapi juga ke Barcelona, Roma, dan Thailand. Bohong. Aku tidak akan kemana-mana, aku mau pulang ke Cina. Kalau kamu benar-benar mau pulang, aku akan pesankan tiket pesawatmu sekarang. Tapi sebelum itu, aku mau ngomong beberapa hal padamu. Turnamen ini berarti banyak bagiku. Aku mendaftar setengah tahun yang lalu. Dan aku mempersiapkan diri untuk waktu yang lama. Aku hanya berharap ketika aku berada di turnamen, ada satu orang yang datang hanya untukku. Orang yang bersorak untukku ketika aku menang. Dan merasa sedih untukku ketika aku kalah. Kuharap kamu bisa menjadi orang itu. Hei, Sudah sampai di tempat. tidak, aku masih di hotel. Kamu harus sampai di arena lebih awal untuk melakukan beberapa persiapan. Hotelnya sangat dekat dengan arena. Aku akan sampai di sana dalam 1 menit. Jangan khawatir. Oke. Ngomong-ngomong hanya pengingat. Turnamen kedua berlangsung pada tanggal 18. Kamu harus sampai di Bangkok pada tanggal 17. Jangan lupa itu. Ya, aku mengerti. Aku tidak datang ke sini untuk liburan. Aku tidak akan melewatkannya. Dan hati-hati selama turnamen. Keselamatan yang utama. Kalau kamu tidak bisa memenangkan turnamen, tinggal lepaskan saja. Jangan keras kepala. Jelas ya, kalau kamu terluka parah dan kamu sendirian. Ya. Sendirian. Aku selalu sendirian. Baiklah. Untuk mengikuti turnamen profesional seperti ini, kamu harus punya tim pemulihan profesional di sampingmu. Kalau kamu tidak bisa menemukan siapa-siapa, aku bisa membawakanmu tim. Kalau kamu terus nekat seperti ini, suatu hari kamu akan dalam masalah. Oke, jangan khawatir. Aku sudah punya semua tim di sini. Oke, aku harus pergi. Aku akan menghubungimu lagi setelah turnamen. Bro, aku mau buang sampah. Nanti. Aku mau pemanasan di arena. Bisa ikut aku? Li Mei, jangan mondar-mandir di depanku. Bikin pusing aku. Wu Yang, lawanmu di babak pertama adalah Kang juara populer. Aku sangat gugup. Kenapa gugup? Aku sudah mengalahkannya beberapa kali. Aku kenal dia. Pernah menang dia? Tidak. Apa aku harus
mulai bersiap untuk berduka? Apa kamu nggak bisa berharap yang baik buat aku? Rekorku melawannya 2 kekalahan. Dan 2 kali ko. Tapi kamu nggak bisa lihat hasilnya doang. Terakhir kali aku tahan sampai babak kedua. Ini menunjukkan bahwa dengan pengalaman bertanding yang bertambah, aku terus berkembang. Jangan khawatir. Tujuanku kali ini adalah main 3 babak penuh dengannya, lalu menang dengan poin. Siap? Siap? Action. Gimana? Kamu baik-baik aja? 10 detik lagi. Aku bisa kunci dia sepenuhnya. Babak selanjutnya, kamu harus tahan. Semangat. Oh Uyang, aku percaya kamu bisa melakukannya. Hati-hati.
Siap? Siap? Action. Nggak apa-apa, kita masih punya kesempatan. Kita bisa menang balik. Kamu lihat dia baru saja tusuk trake aku? Apa katamu? Aku bilang dia baru saja menusuk trake aku. Kamu nggak lihat? Dia menusuk trakeamu. Ini pasti trik. Aku akan mengeluh padanya. Nggak usah, nggak usah. Aku akan segera bertemu dengannya. Ayo, 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 pegang esnya. Kamu hampir menang. Sini. Sakit juga di sini. Iya. Sakit banget ya. Bangun. Aku akan ambilkan es batu lagi. Jangan bergerak, tetap di sini. Aku baik-baik saja di pangkuanmu. Sakit kalau kamu bergerak, kepalaku juga sakit. Sini dan sini. Tangan. Iya. Sini. Taruh di sini, taruh di sini. Nggak percaya. Wei Wei berhenti main.
Kemari. Apa? Gajimu? Bukannya gaji dikirim ke kartu bank. Kamu punya nggak? Sedikit banget. Apa aku yang digaji paling kecil? Gajimu ditetapkan oleh Presiden Lee. Tanya dia kalau ada pertanyaan. Kembali. Apa bonus? Tanda tangan di sini. Ngomong-ngomong aku ingetin kamu. Pertandingan kedua tanggal 18. Tanggal 17 kamu harus sampai di Bangkok. Jangan lupa. Selain itu, pastikan perhatikan keselamatan selama pertandingan. Keselamatan dulu. Halo Wenzi. Aku kirim pesan WeChat beberapa hari ini. Kenapa nggak dibalas? Aku tidak melihat mereka. Baru-baru ini. Aku sangat sibuk. Pinjamkan aku 100.000 yuan. Halo, katakan sesuatu. 50.000 yuan juga boleh. Kamu sangat baik. Ketika kamu tidak punya uang, siapa yang peduli padamu? Ketika aku bangkit lagi, aku akan menghukummu. Halo Xiatian. Aku mengirimkan pesan WeChat padamu beberapa hari ini. Mengapa kamu tidak membalasku? Mungkin aku melihatnya dalam tidurku, dan lupa saat aku bangun. Maaf Kakak Wei Wei. Itu, pinjamkan aku 100.000 yuan. Kakak Wei Wei, kami sudah mendengarnya. Kamu sedang dalam kesulitan akhir-akhir ini. Kamu tidak menyelamatkanku saat aku dalam kesulitan. Kakakmu sudah memperingatkan kami dengan serius secara bergiliran. Tidak ada yang boleh meminjamkanmu uang. Bagaimana dengan penampilanmu yang baik akhir-akhir ini? Mungkin. Kakakmu akan membebaskanmu dalam beberapa hari. Benar? Halo. Lidong, tunggu aku. Suatu hari kamu akan jatuh ke tanganku. Jatuh ke tanganku. Tidak ada barang mewahmu, tas dan perhiasan, yang akan tersedia selama periode ini. Aku akan menaruhnya di sebuah ruangan untukmu, untuk disimpan sendiri. Aku juga akan menyimpan kuncinya. Ketika kamu lulus ujianmu, aku akan mengembalikan kunci itu padamu. Mengerti? Lepaskan. Potong tanganmu. Benar. Lepaskan. Biar aku katakan padamu. Perlawanan sia-sia kamu tahu. Wei Wei, kamu memanggilku. Apakah kamu punya kunci ke kamar tempat? Dia menaruh tas dan perhiasanku. Tidak. Apakah kamu tahu di mana ayahku menaruhnya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa. Apakah kamu percaya aku akan memecatmu? Bahkan jika kamu mengusirku, aku tidak tahu. Apakah kamu punya hal lain, Wei Wei? Tidak. Pergi sekarang.
Apa yang terjadi? Kakek, aku sangat miskin belakangan ini. Kakakku sangat jahat sampai mengirimku ke toko tua, memaksaku mencuci piring setiap hari, dan harus membersihkan sisa makanan. Aku bahkan harus melakukan pekerjaan kasar seperti memindahkan dan membuang sampah. Aku tidak makan enak dan tidak berpakaian bagus. Gajinya sangat sedikit. Kakek, bisakah kamu membantuku? Aku tidak mendengar apa-apa. Kamu bicara apa? Aku bilang bahwa, bisakah kamu meminjamiku uang? Tidak. Aku tahu itu. Kalian satu tim. Kalian bersatu untuk menggangguku. Kakek, kamu tidak meminjamiku uang. Maka jangan salahkan aku melakukan ini. Aku pinjam pipamu. Aku akan menebusnya nanti. Halo Nyonya. Kami sudah memeriksa dengan bos kami. Pipa ini memberi Anda perkiraan 4.000. 4.000. Apakah bosmu bercanda denganku? Ini adalah pipa koleksi kakekku. Setidaknya harganya puluhan ribu saat membeli. Maaf, kami hanya bisa memberikan sebanyak itu. Dan karena pipa ini sangat berarti bagimu, saya rasa kamu tidak boleh menggadaikan lagi. Setidaknya 8.000. Lalu 6.000. Hanya 4.000. Bayar saya. Saya sangat bersemangat hari ini. Apa kamu cari pukulan? Pukul. Pukul, pukul, pukul. Berani kamu memantul? Pantul. Saya memelintir. Pelintir, pelintir, pelintir. Berani kamu mencubit leherku? Cubit leherku. Satu pelintiran lagi. Pelintir. Kenapa? Oh Uyang, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidur? Saya akan membantumu melakukan rehabilitasi setelah cedera.
Ouyang. Kenapa kamu tidak merespons WeChat saya? Apa yang kamu lakukan? Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak tersedia. Sudah selesai. Nyonya, apa yang kamu inginkan? Tidak, terima kasih. Saya mencari seseorang, pria Asia, sekitar setinggi ini. Apa kamu melihatnya? Tidak. Bartender, di mana vodka saya? 1 menit tolong. Apa kamu lihat pria Tionghoa ini yang saya jatuhkan? Dia berbaring di tanah tidak bisa bernapas. Seperti babi mati. Apa kamu lihat pria Tionghoa ini? Dijatuhkan oleh saya. Berbaring di tanah. Dan tidak bisa bernapas. Persis seperti babi mati. Ya. Kamu wanita gila. Apa kamu cari saya memukulmu? Kamu anak kecil sialan. Kenapa kamu tidak cerita ke teman-temanmu tentang hal-hal menjijikkan yang kamu lakukan untuk mencuri kemenangan memalukan ini? Kamu monyet Cina. Aku akan merobek kepalamu. Oke, tunggu biar aku yang lakukan ini. Aku akan membunuhmu di platform stasiun Bangkok. Kalau kamu takut, lebih baik kamu buru-buru kembali ke Cina. Aku menunggumu di Bangkok. Kamu baik-baik saja. Apa dia baru saja memukulmu? Kenapa kamu tidak tidur sendirian saja malam ini? Kenapa datang ke sini? Kenapa memprovokasi dia? Kamu tahu betapa berbahayanya ini. Dia memarahimu tadi. Aku marah. Bisakah kamu memikirkan konsekuensinya sebelum melakukan sesuatu di masa depan?
Untungnya aku sebenarnya pergi ke game, dan kebetulan bertemu denganmu. Kalau tidak kamu sudah selesai tahu. Bukan kamu yang melihatku dengan sedih, harusnya aku yang melihatmu dengan sedih. Aku sedikit bersemangat. Melihatmu bertinju hari ini, aku tidak bisa tidur. Kamu tidak menjawab teleponku. Aku juga khawatir kamu sedih. Bagaimana aku bisa tahu kamu pergi fitness malam ini? Aku terlalu khawatir. Apakah aku akan sedih karena kalah dalam pertandingan? Kakak kamu meremehkanku. Kalau aku kalah aku bisa bertarung lagi. Ayo kita tidur. Presiden Chen ini informasi yang kamu minta. Maaf. Buka besok. Paman. Itu kamu. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu membuka toko ini? Aku bisa datang dan membantu. Bagaimana bisa mengganggumu dengan hal kecil ini? Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu aku buka toko di sini? Aku tidak sengaja melihatnya ketika aku lewat hari itu. Toko yang bagus. Lokasinya strategis dan luas juga. Ini ditambah dengan dekorasi dan pembelian awal. Harganya mahal. Lebih atau kurang. Bisnis kecil. Kamu dibiayai oleh Ibu Xiaorui. Xiashe. Ada apa kamu datang ke saya? Ya. Hari ini saya memeriksa sesuatu. Saya pikir kamu akan tertarik. Ketika Ou Changlin bersaing denganmu untuk proyek kota itu, sebenarnya tidak ada uang tersisa. Dia juga tidak bisa memenangkan proyek itu. Tapi, tidak lama setelah kamu ditahan, dia menerima suntikan dana yang besar. Itu dari keluarga Qi. Keluarga Qi menggunakan uang itu untuk membeli 30% saham perusahaan Ou Changlin. Ou Changlin mengandalkan uang itu untuk bangkit kembali dan berhasil mendapatkan proyek kota itu. Pada akhirnya dia maju langkah demi langkah hingga hari ini. Semua materi ini, saya temukan baru-baru ini. Lihatlah. Setelah membacanya, kamu pasti akan mengerti. Sebenarnya saya sudah lama curiga. Dia ada hubungannya dengan masalah ini. Pada saat itu rekening perusahaan terkunci di ruang akuntansi. Akuntan dan saya memegang kuncinya. Akuntan ini adalah sepupu saya. Dia jujur. Dia mencukupi saya berhantahan. Sebelum kecelakaan perusahaan, ada sesuatu yang terjadi di rumahnya. Jadi saya izinkan dia pergi. Butuh waktu sekitar 10 hari. Saya kemudian memeriksa bahwa dia memang berada di kampung halamannya. Sebelum dia pergi,
Saya sendiri pergi ke ruang keuangan untuk memeriksa buku besar. Itu tersimpan dengan baik di brankas. Saya takut saya akan kehilangan kunci, dan aku sengaja menambahkan satu ekstra untuk disimpan di rumah. Hanya Kyun yang tahu ini. Minum lebih sedikit paman. Kesehatan itu yang paling penting. Besok adalah hari pembukaan. Apa Ibu Xiaorui akan datang? Kamu mengembalikan kamarmu pagi ini dan meninggalkan barang bawaanmu. Apa kamu benar-benar berencana untuk tur keliling sepanjang hari? Membosankan kalau kamu hanya di game setiap hari. Ingat, terburu-buru malah membuat sia-sia. Kamu harus menjaga suasana hati yang baik selama pertandinganmu. Ikuti langkahku, bersantailah dengan baik. Aku sudah mengatur semuanya untukmu. Setelah kita sarapan, kami naik bus wisata pukul 9:30. Kami berangkat dari Menara Eiffel, melewati gedung Opera Paris Louvre dan Notre Dame. Kita bisa melihat landmark paling ikonik di Paris. Kemudian kita akan bertemu dengan Siu di Istana Siale. Akhirnya kita akan menikmati makan siang di restoran paling khas di Hotel Shangri-La. Aku sudah memesan tempat. Kamu dengar aku. Aku tahu kamu dengar. Setelah makan siang, aku akan mengajakmu berkeliling tempat aku pernah tinggal. Kemudian kita akan punya 2 jam untuk berbelanja. Setelah berbelanja, kami langsung kembali ke hotel dan langsung ke bandara dengan barang bawaan kami. Kemudian kita terbang ke Thailand. Sempurna. Kamu pikir aku kakek pensiunan? Atau grup tur matahari terbenam? Ngomong-ngomong, aku harus menelepon Siu. Halo, panggilan yang kamu buat dimatikan. Mengapa Siu masih mematikan telepon? Sepertinya si UMU tidak tahu jadwalmu. Siuku pasti kehabisan baterai. Aku akan menghubunginya nanti. Kenapa kamu melihatku? Siapa yang melihatmu? Jangan sentuh dia. Ada dokter di sini. Aku akan memanggil ambulans. Oke. Dia memegang sebotol pil. Pil apa? Metoprolol. Ini obat untuk penyakit jantung koroner. Balikkan dia sedikit. Apa? Dia tidak bernapas Ouyang. Cepat cari defibrilator otomatis. AED. Kebanyakan hotel memilikinya cepat. Apa? AED. Defibrilator eksternal otomatis. AED. Oke. Ayo, ayo, ayo. Permisi. Ada AED di sini. Ada orang tua yang perlu diselamatkan. Ya ada, tunggu sebentar, aku akan tanya. Halo, bisa bawa AED? Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih, terima kasih. Permisi. Yang ini. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Permisi.
Lobster datang. Kenapa anak ini tidak angkat telepon? Hammond. Satu lagi keripik kentang. Oke. Datang. Tunggu. Lin Meia. Kamu hebat sekali. Kamu hampir bisa ke unit gawat darurat. Dulu aku punya penyakit jantung bawaan, jadi aku tahu sedikit pertolongan pertama untuk jantung. Pasien itu meminta saya untuk memberikan ini padamu. Dia bilang kalau kamu punya masalah apapun di Paris, telepon saja dia, dan dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk membantumu. Tolong beritahu saya, itu yang seharusnya kita lakukan. Sayang sekali, tidak mungkin bagi pemandu wisata Lin untuk mengatur perjalanan sehari ke Paris untuk kita. Siapa yang bilang? Selamatkan nyawa seseorang untuk membangun 7 tingkat pembantaian mengambang. Perjalanan sehari kita di Paris akan berlanjut. Tunggu saya membuka buku kecil saya. Di mana tasmu? Di mana tas saya? Ayo. Maaf Nyonya, ini kesalahan staf kami. Kami akan mengambil rekaman pengawasan dan bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Apa yang bisa kita lakukan? Saya sudah selesai. Ponsel dan paspor saya semua ada di tas saya. Saya sudah selesai. Kali ini kita tidak hanya tidak bisa menyelesaikan perjalanan, tapi juga tidak bisa pulang. Jangan khawatir, pertandingan di Thailand adalah lusa. Kita masih punya 1 hari penuh. Mungkin mereka bisa membantu kita menemukannya. Tapi hanya punggung pencuri yang bisa dilihat dari pengawasan. Bagaimana kita bisa menemukannya? Orang Cina? Ya, Apa yang terjadi? Kalian kehilangan paspor? ya. Kami hanya akan melaporkan untuk melihat apakah kami bisa menemukannya kembali. Saya beritahu kalian, jangan berharap pada polisi Prancis untuk menemukan paspor kalian. Mereka tidak peduli. Dan efisiensi mereka sangat rendah. Percayalah pada saya. Jangan sebutkan apapun. Cukup minta polisi untuk memberikan bukti kehilangan. Bawa itu ke Kedutaan Besar Tiongkok di Prancis. Mohon visa turis sementara. Mungkin butuh waktu setengah. Atau 1 hari. Dengar sebentar lagi, Jelerenko. Kamu bisa duluan. Aku tidak terburu-buru. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan sungkan. Kita semua orang Tiongkok. Pasti saling membantu. Ketika ada masalah di luar negeri. Lain kali kamu ke luar negeri. Jaga baik-baik dokumen pentingmu. Terutama paspor. Ya, aku tahu. Aku akan lebih hati-hati lain kali. Untungnya kamu punya cadangan. Paspor, visa, dan KTP. Di kotak surelmu. Kalau tidak kita tidak bisa mengajukan visa lagi untukmu. Kapan visa turisnya selesai? Besok paling cepat.
Setelah dapat visa sementara besok, aku akan beli tiket dan pulang dulu. Kamu lanjutkan pertandinganmu sendirian saja. Pikir dulu sebelum bertindak. Kalau aku tidak ada, jangan gegabah, terutama dalam permainan. Menyerahlah kalau tidak bisa menang. Tidak perlu malu. Dan jangan dipaksakan kalau terluka. Langsung ke rumah sakit. Sudah cukup kamu lebih cerewet daripada ibuku. Kita ke rumah Susiu atau tidak? Hampir sampai. Belok kiri lalu kiri lagi. Kamu lihat apa? Tidak ada. Ayo. Permisi sebentar. Permisi Nyonya Emma. Susiu sudah tidak tinggal di sini lagi. Tidak, dia pindah 3 hari yang lalu. Seharusnya dia tinggal di sini sampai akhir tahun ini. Dia bahkan tidak meminta uang sewa beberapa bulan terakhir. Ada apa? Dia bilang Siu pindah 3 hari yang lalu. Kami tidak bisa menghubunginya. Dan sekarang dia pindah. Menurutmu ada sesuatu yang terjadi padanya? Tidak, dia tidak akan. Ini sangat indah. Untukmu tentu saja. Oke. Semoga perjalananmu aman. Lin Meya, apakah kamu sudah memutuskan untuk datang ke Paris? Profesor, saya datang ke Paris untuk kunjungan bisnis. Kali ini dengan bos saya. Ini wakil presiden Mr. Ouyang. Dari grup yang kamu rekomendasikan kepada saya. Ini mentor saya Mr. Paget. Senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda. Katakan padaku sekarang, apakah kamu sudah mencapai prestasi di grup OU sejak kamu kembali ke Tiongkok? Untuk saat ini saya hanya asisten administrasi dari Mr. Ouyang ini. Hanya asisten administrasi? Meya, kamu adalah orang yang luar biasa. Bagaimana kamu bisa membuang waktumu hanya untuk menyalin dokumen? Atau membuat kopi?
Kamu jauh lebih baik dalam hal kreativitas. Mr. Ouyang, Lin Meya, akan mencapai kesuksesan yang lebih besar jika kamu menempatkannya di posisi RD. Apakah dia berbicara padaku? Apa yang dia katakan? Dia bilang, cuaca hari ini terlalu buruk. Itu kalimat yang panjang. Dan hari ini adalah hari yang indah. Dia juga bilang, kamu sangat jantan. Terima kasih. Oh, Dia setuju denganmu. bagus-bagus. Jangan khawatir, Profesor. Saya akan segera dipindahkan ke RD. Saya senang mendengarnya. Maka saya akan menantikan pencapaian RD Anda. Profesor, bolehkah saya bertanya kemana Susiu pergi? Saya tidak bisa menghubunginya. Dia sudah menghentikan pendidikannya. Ya, Apa? Profesor bilang Siu menghentikan pendidikannya. Ayah, mengapa kau tidak bertanya padaku? Alasan aku kembali? sayang. Aku sudah bilang sebelumnya. Apa yang menjadi milikmu adalah milikmu. Apa yang bukan milikmu, kau tidak bisa memintanya. Karena kau sudah membuat keputusan. Kau harus bertanggung jawab atas keputusanmu sendiri. Apalagi yang perlu kukatakan? Ayah, aku mengerti apa yang kau katakan. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku ingin mengejarnya. Bagaimanapun, tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan. Dari sisa hidupku, aku bisa kembali ke sekolah dan menyelesaikan studiku kapan saja. Tapi jika aku melewatkan cintaku, aku tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Benar kan? Pergilah sendiri. Apapun yang kau dapatkan, itu semua adalah harta karunmu. Ingat saja sayang, kau memiliki aku di sampingmu dan mendukungmu. Ayo pergi. Menurutmu apakah sesuatu terjadi pada Siu? Dia pergi begitu terburu-buru dan bahkan tidak memberitahuku. Aku berpikir untuk memberinya kejutan. Yang. Menurutmu apakah Siu ingin memberi kita kejutan juga? Jadi dia sekarang pesawat. Itu sebabnya kita tidak bisa terhubung. Ayolah berhenti menebak. Kamu akan pulang besok. Kamu bisa menanyakannya langsung padanya. Di mana toko roti yang kamu ceritakan padaku? Aku lapar sekali. Di sana. Maaf, Apa yang salah denganmu? tidak ada. Ayo pergi. Ben. Meya, kamu datang ke Prancis untuk menemuiku? Ya. Apa kamu sudah putus dengan pacar Cinamu? Benarkah? Sudahlah biarkan dia pergi. Siapa dia? Pacarmu? Dia tidak terlihat seperti pria dalam fotomu. Tidak, dia bukan pacarku. Dia bosku. Roti?
Aku membuatnya sendiri. Coba rasanya enak. Terima kasih. Aku juga bosnya. Apa yang dia katakan? Dia bilang kamu tampan. Terima kasih. Terlihat cukup bagus berhenti menghias. Kapan aku bisa makan? Keahlianmu sama bagusnya seperti dulu. Sangat bagus. Aku hanya punya beberapa alat di rumah, tapi di sini aku bisa melakukan apa yang kuinginkan. Bagaimana kalau buka toko roti bersamaku? Apa pria ini menyukaimu? Sejak kamu masuk ke toko ini, matanya yang mesra mulai menatapmu dan tidak pernah berpaling. Ya, tidak hanya dia yang menatapku, aku juga menatapnya. Hei kamu wanita Cina modern, bisakah kamu menjaga ucapanmu? Pria tua yang kamu selamatkan. Bukankah dia bilang kamu bisa pergi? Minta bantuan kalau ada masalah di Paris. Bahkan kalau dia mau bantu aku, dia gak bisa bantu aku dengan pasporku. Yang, kuenya udah siap, coba deh. Enak banget. Selamat datang kembali. Aku malu banget. Kamu kasih aku uang buat buka toko ini. Dan urus bisnisku. Aku kesini buat cari keberuntungan. Paman Zheng. Ini. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kamu baik banget. Teman kamu. Teman. Nyonya. Kamu kenal aku. Izin memperkenalkan diri. Aku Chenja. Teman Paman Zheng. Dan manajer Departemen Penjualan Grup OU. Kita belum kenal lama. Hai. Ini. Seperti kata orang. Gak baik buat laki-laki goyang-goyang kaki nanti miskin. Nyonya. Aku ketemu Paman Zheng. Karena kita punya beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Suatu hari aku pulang kerja. Dan ketemu Ourui. Aku lihat ada yang nguntitin dia.
Orang itu ternyata Paman Zheng. Demi keselamatannya dan kepentingan perusahaan kita, aku gak langsung telpon polisi. Tapi tetap melakukan penyelidikan tentang latar belakang Paman Zheng. Dan aku nemuin sesuatu yang seharusnya gak aku tahu. Masa lalu kalian berdua. Tapi kamu bisa percaya padaku. Baik untukmu untuk Ourui atau perusahaan kita. Aku tidak akan pernah rahasia ini kepada orang lain. Tapi alasan aku duduk di sini hari ini, berbicara denganmu, adalah selama penyelidikan aku menemukan suamimu telah melakukan beberapa gerakan operasi yang tidak biasa di perusahaan. Ourui pernah memberitahuku bahwa kamu punya masalah dengan suamimu. Jadi aku percaya bahwa gerakan tidak biasa yang dilakukan suamimu akan merugikan kepentingan Ourui dan kamu. Aku harus memperingatkanmu di sini. Gerakan tidak biasa seperti apa? Perusahaan kita akan segera mendapatkan injeksi modal dari luar negeri yang sangat besar. Suamimu sedang mengencerkan ekuitas para pemegang saham. Ourui, memberitahumu tentang urusan keluarga kita. Ya, Kamu dan dia? aku pacarnya. Sudah berapa lama kalian bersama? Hampir 2 tahun.